Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ki Ahmad Effendi dari kelas 3A D4 Sistem Kelistrikan Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan membahas tugas instrumentasi sistem tenaga. Langsung saja. Ya, di sini ada sistem jaringan listrik dan di mana listrik itu berasal. Ya, di sini listrik itu berasal dari pembangkit, kemudian disalurkan menuju ke gardu induk, kemudian ke gardu distribusi dan ke konsumen. Nah, pembangkit ini ada banyak seperti PLTA, PLTU, PLTG, dan lain-lain. Nah, jadi setelah didistribusikan ke gardu induk, gardu distribusi, atau bahkan ke konsumen, itu ada ini control center. Jadi semua aktivitas itu ada yang memantau atau memetering atau mengontrol alat-alat metering yang ada di entah itu gardu induk, gardu distribusi, atau bahkan di konsumen. Nah, untuk control center ini juga ada fungsi lain seperti telemetering, telesignaling, dan telecontrolling. Selanjutnya, ini untuk flow card-nya. Nah, langsung saja. Yang bawah ini adalah equipment, di mana equipment ini berada di abang. Nah, atasnya ini adalah RTU dengan berbagai jenis RTU, ada banyak. Nah, RTU ini berfungsi untuk mengukur atau mau monitoring atau untuk mengumpulkan informasi dari ini equipment tadi. Kemudian informasi-informasi tadi, data-data tadi dihubungkan menuju server melalui gateway. Ini gateway berfungsi untuk menghubungkan antara RTU dengan server. Melalui Modbus juga ini. Nah, di sini ada dua komputer. Dua komputer ini disebut HMI atau tempat untuk menampilkan data yang diperoleh tadi. Nah, di sini ada event log printer. Event log printer ini tidak mencetak semua aktivitas, melainkan hanya data-data dari gangguan. Kemudian ini ada hard copy printer. Nah, ini baru untuk mencetak semua. Jadi data yang diperoleh oleh gardu induk nanti dicetak melalui ini hard copy printer. Jadi kalau ingin meminta data pada gardu induk itu pasti ada lah, seperti itu. Kemudian ini ada gateway. Gateway ini yang mengirimkan data-data ke dispensing center atau ke control center. Di sana ada dispenser. Nah, selanjutnya, nah ini. Jadi yang pertama tadi ada equipment. Ini saya tuliskan EQ gitu lah. EQ. Ada gateway atau penghubungnya dan RTU atau alat pengukur, pengendali, dan pemantauan status metering. Terus ada HMI atau komputer tadi yang menampilkan datanya atau menampilkan proses. Ini berada di server tadi ya. Dan ini dispenser berada di control center. Nah, di sini ada perencanaan metering.
Yang pertama itu penempatan metering, yang kedua metering yang digunakan, yang ketiga itu spesifikasi metering, yang keempat itu alat bantu metering. Untuk penempatan metering, yang pertama ada di incoming station, yang kedua itu ada di incoming feeder and to feeder. Untuk incoming station itu berada di gardu induk di high voltage-nya. Dan untuk yang incoming feeder ini berada di sisi sekunder trafo pada gardu induk. And to feeder ini ke penyulang atau konsumen. Selanjutnya alat metering yang digunakannya. Di sini tuh alat metering yang digunakan adalah Schneider PM8000. Dimana ini seperti power meter yang mampu metering daya, tegangan, bahkan pengeluaran billingnya. Spesifikasi Schneider PM8000-nya dari tabel ini ya didapatkan tadi. Saya baca pada generalnya itu PM8000 bekerja pada HV, MV, dan LV pada sistem. Nah, jadi cocok buat yang tadi incoming substation sama incoming feeder, dimana incoming substation tadi pada HV dan MV pada feedernya pada sisi sekunder trafo step down dari gardu induk tadi. Ya, setelah itu ini ada komunikasi. Di sini ada RS485 port, itu ada satu port. Yang kedua itu eternal port, itu ada dua. Ya, tadi kalau saya dapatkan informasinya, untuk basic reading atau yang diukur itu biasanya adalah membaca arus, tegangan, frekuensi. Terus dapat juga itu untuk membaca energi total, energi diterima dan energi terkirim. Seperti itu. Kemudian PM8000 ini dapat menampilkan arus, tegangan, frekuensi, daya aktif, daya reaktif, dan daya semu. Jadi Schneider PM8000 ini dapat memetering pengeluaran untuk satuan energinya, di mana dapat mengukur biaya per kWh. Jadi nanti per kWh itu membutuhkan biaya berapa rupiah, itu bisa di metering. Untuk spesifikasi dari ini PM8000 sendiri ini, PM8000 ini tersuplai oleh 57 sampai 400 volt tegangan line to neutral atau 100 sampai 690 volt line to line untuk bintang, dan 100 sampai 600 volt untuk delta. Untuk spesifikasi arus PM8000 ini mendapat 50 mA sampai 10 ampere. Selanjutnya, untuk menunjang kerja dari PM8000 tadi ada alat bantu metering. Ya, di sini ada CT sama LPCT.
Namun untuk penggunanya tidak digunakan secara bersamaan karena ya melihat dari spesifikasi PM8000 tadi, nanti bakal yang digunakan hanya salah satunya saja, entah itu CT atau LPCT-nya. Ya, selanjutnya terima kasih. Jadi metering itu memang sangat penting guna untuk mengontrol, mengendali, atau untuk mengetahui ya status-status bahkan gangguan yang terjadi pada tiap keadaan, entah di gardu induk atau gardu distribusi atau di konsumen. Namun tujuan yang paling utama menurut saya ya di metering biayanya, karena apa, untuk setiap energi yang dikeluarkan pasti nanti adalah jumlah rupiah yang harus dibayar, dan dari setiap pembangkit juga beda-beda, seperti PLTU ntar PLTA beda biayanya, jadi sangat diperlukan metering. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.